BGN ini bukan sesuatu yang biasa menurut saya. Jadi pada umumnya di bawah sadar kita itu kan kamu nggak selamat kalau nggak dekat kekuasaan gitu. Iya. Ini Kamu akan dekat selamat kekuasaan. kalau Nah, kamu dekat kekuasaan. Saya menduga Pak Prabowo ini kemudian menemukan informasi atau bukti yang valid tentang BGN, tentang Dadan dan kawan-kawan. Saya menduga ketika memperoleh informasi itulah kemudian Pak Prabowo tegas menyampaikan bahwa ini harus diusut, udah nggak benar nih. Memberantas korupsi itu juga harus dipimpin langsung oleh presiden. Jadi panglimanya itu harus presiden. To the point aja. korupsi telah menjadi penyakit kronis di negeri ini. Dan setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita tentang korupsi yang seperti tidak ada habisnya. Nah, kita akan membahasnya bersama mantan juru bicara KPK, Mas Johan Budi yang sudah hadir di To the Point aja. Selamat sore, Mas Johan. Selamat sore. Selamat sore, Saya Mas. tidak sendiri ya, saya ada Mas Andri yang juga akan menemani saya ngobrol dengan Mas Johan mengenai isu yang saat ini lagi banyak dibahas dimanapun karena korupsinya ini menyangkut lembaga besar negara yang jadi prioritas andalan pemerintah saat ini. Ya Mas Johan ya. Program Prioritas. Makan bergizi gratis. Kemarin kita dengar ini sangat memukul Presiden Prabowo masyarakat. Ya. Kalau Mas Johan yang lihat berita itu tentang penangkapan 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang terkait kasus korupsi di ini ada yang menarik menurut saya. Mungkin dari sisi yang agak berbeda kita melihatnya. Selama ini Pak Prabowo terhadap MBG ini kan menjadi semacam program prioritas ya, yang di awal-awal program ini di launching itu ada suara-suara jangan diganggu gitu. Kemudian banyak rentetan peristiwa yang kemudian kita menyimpulkan bahwa kepala BGN kita nyebut nama langsung nggak apa-apa kan? Karena namanya kan Dadan memang. Iya. Nah Dadan ini menjadi semacam kepala lembaga yang dibanggakan lah oleh Pak Prabowo sebelum terjadi penangkapan. Dan beberapa kali saya amati di dalam pidato-pidato itu kan ada pujian kepada Dadan ya. Bahkan Dadan memperoleh penghargaan ya dari Pak Presiden lupa saya itunya. Yang kedua berkali-kali diulang oleh Pak Prabowo. Ini di saat banyak orang ada kelebihan anggaran diambil, tapi Pak Dadan ini justru dikembalikan. Bahkan nilainya triliunan waktu itu. Sorry. Nah, dalam kronologi yang tadi saya sampaikan itu, kemudian terjadi di masyarakat banyak sekali kritik ya. Kalau saya nggak bilang maki-maki, kritik lah ya. Kritik terhadap pelaksanaan BGN yang ada di bawah. Yang muncul yang keracunan, kemudian ada ulet yang kemudian ditanggapi oleh pejabat pemerintah dengan statement-statement yang justru kontraproduktif terhadap itu. Misalnya ini karena perut anak miskin itu kurang terbiasa, ada yang bilang gitu. Ada yang makan ulat, dibilang ada profesor tuh kalau nggak salah perempuan dia ngomong mungkin kurang bersyukur katanya. Ini orang makan ulat, dibilang kurang Tapi bersyukur. ada juga yang bilang katanya ini ada baiknya makan serangga
Ya kan karena kaya protein kan waktu itu kan ada yang ngomong gitu juga. Poin saya adalah banyak sekali kritik ya Iya. yang muncul ya. Ya kita tidak menafikan ada juga SPPG yang bagus ya, yang kemudian sesuai dengan aturan harapan dan aturan lah yang dikerjakan gitu. Nah, saya melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin ketika sudah banyak kritik, orang sudah banyak mengungkap kemudian muncul isu-isu bahwa untuk dapat satu SPPG harus ada bayar gitu kan. Itu kan masih isu-isu waktu itu. Nah, kemudian saya menduga Pak Prabowo ini kemudian menemukan informasi atau bukti yang valid gitu tentang BGN, tentang Dadan dan kawan-kawan. Ingat nggak ketika Pak Prabowo menyampaikan saya Kepala BPKP Yusuf Ateh waktu itu kan ketemu. Dia menyampaikan tuh ada orang dekat saya yang ini tuh sambil gemetar kayaknya kata Pak Prabowo ini di itu. Orang belum menduga, tapi saya udah menduga jangan-jangan Kepala BGN ini kan karena udah terlalu banyak informasi yang menyebar di dataran media sosial ya. Tentu belum tentu benar ya tapi kalau misalnya informasi itu dari BPKP misalnya, tentu basisnya adalah data dan fakta ya, yang dia temukan karena BPKP kan auditor. Nah, saya menduga ketika memperoleh informasi itulah kemudian Pak Prabowo tegas menyampaikan bahwa ini harus diusut, udah nggak benar nih gitu. Sehingga kemudian kejaksaan masuk di sana. Nah ini kejaksaan yang sekarang ini juga agak berbeda menurut saya. Sekarang kan banyak kasus-kasus besar justru ditangani oleh kejaksaan. Ya. Nah Jaksa Agung yang sekarang ini ya, yang di pemerintahan Pak Jokowi juga sama. Dulu ingat nggak yang Kejaksaan Agung menangkap Menteri Kominfo? Iya. Ingat nggak? Itu kan agak sedikit sedikit aneh kalau kita melihat kejaksaan zaman dulu gitu. Kira-kira gitu. Iya, betul. Ya kan? Jaksa Agung, anak buahnya presiden, menteri juga anak buahnya presiden. Sehingga kalau KPK yang nangkep kan udah biasa. Iya. Dulu tapi. Iya, dulu nih. Dulu. Ini kita ngomong dulu ya? Iya, kita ngomong dulu. Ya. Itu kan dulu KPK kan nangkap menteri, nangkap anggota DPR itu hal yang biasa. Publik itu udah maklum gitu. Tapi begitu kejaksaan menangkap seorang menteri, itu ada pertanyaan tapi yang ke arah positif lah. Oh ini agak beda ini. Saya nggak tahu ya Jaksa Agungnya itu apakah ketika menangkap Menteri Kominfo itu lapor dulu ke presiden atau tidak. Tapi yang pasti ini kan butuh keberanian. Jadi dari seorang Jaksa Agung ya. Dan itu kemudian menjadi ramai ya. Nah, kita masuk juga ke BGN. Ini kan kejaksaan Jaksa Agung yang sekarang yang sama ketika itu juga menetapkan tersangka kepala BGN melakukan penggeledahan dan ini nggak main-main menurut saya karena persepsi yang muncul di publik kepala BGN itu kan dekat dengan Presiden Prabowo. Betul. Jadi ada dua. Jadi Pak Prabowo memang memperoleh informasi yang fix gitu ya, kemudian meminta kejaksaan untuk kemudian menangkap. memerintahkan kejaksaan atau kejaksaan sudah dapat banyak info, kemudian kejaksaan lapor Pak Prabowo, bisa juga begitu, tapi kita nggak tahu. Tapi poinnya adalah ini dugaan saya Pak Prabowo baru mengetahui bagaimana kelakuan aslinya si Dadan ini. Nah Dadan mungkin juga ini salah kemungkinan karena kita kan nggak tahu aslinya ya. Mungkin dia karena merasa dekat
dengan presiden gitu ya, kemudian dipuji-puji oleh presiden, kemudian dapat penghargaan dari presiden, dia merasa siapa yang berani nyentuh saya gitu. Iya, jumawa ya, jumawa. 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 Merasa aman gitu ya. Merasa aman. Nah ini Iya. sekali lagi mungkin ya, ini Iya. kita kan menganalisa dari jauh. Tapi ternyata Pak Prabowo nggak begitu, gitu. Begitu dia dapat informasi yang firm, saya menduga ada green light juga dari Pak Prabowo untuk tegas bahwa siapapun yang selalu nah, Jaksa Agung masuk, Kejaksaan Agung masuk. Banyak yang kaget loh waktu itu. Meskipun banyak yang bersyukur juga ya, quote unquote masyarakat yang melihat itu ada langkah yang konkret lah dalam penegakan hukum, apalagi kepala BGN. Tapi ini menarik sih, Mas. Ketika tadi Mas bilang tentang siapa yang menangkap ya. Kalau dilihat kenapa tidak KPK yang menangkap kepala BGN? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, apakah karena kejaksaan yang menangkap ada indikasi bahwa memang Pak Prabowo ini ingin menunjukkan bahwa siapapun anak buahnya yang melakukan korupsi, tindak tegas. Gitu. Siapapun yang melakukan korupsi, meskipun itu Gerindra, itu kan diungkapkan oleh Pak Prabowo dalam bentuk lisannya, statement. Ya. Tapi itu kan udah lama statement itu, dan itu diulang-ulang. Nah, sekarang kan seolah-olah membuktikan apa yang dia ucapkan ya. Gitu. Nah, saya mendengar beberapa waktu sebelum Dadan ditangkap itu katanya KPK juga lidik. Oh, sudah lidik juga. Lidik ya, bukan sidik, lidik. Nah, lidik di KPK itu kan biasanya mengumpulkan data dan informasi secara tertutup biasanya kalau di KPK. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Jadi dikumpulin. Saya dapat informasi ya dari teman yang ada di mungkin kecepatan lidik dia kalah cepat dengan kejaksaan mungkin ya. Tapi KPK sudah sekali lagi bukan pernyataan resmi KPK. Saya mendengar itu bahwa KPK juga sedang melakukan istilahnya itu full bucket lah, pengumpulan bahan dan keterangan dulu istilah zaman dulu itu. Artinya KPK udah mulai bergerak sebenarnya. Udah mulai bergerak. Saya yakin banyak laporan yang ke KPK juga. Kalau kita melihat ini ya termasuk juga kejaksaan.